Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berkumpul dan bersekutu dalam kerendahan hati kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu sore ini tertulis dalam Markus 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Ketika anak kami menamatkan sekolah SMA dan berniat melanjutkan cita-cita untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, setelah melalui perjuangan dan juga persiapan, akhirnya dia pun masuk pada pilihan kedua. Sebagai orang tua, kita bersyukur tentunya. Namun sepertinya anak kami tidak demikian. Merasa tidak puas dan ingin pilihannya yang pertama, dan mau mencoba dengan jalur yang dengan biaya yang cukup mahal. Sebagai orang tua, sebenarnya tidak ada yang menghalangi cita-cita anak-anaknya. Namun perlu penjelasan dan juga pengertian. Dengan berhati, ia pun mengikuti pilihan yang kedua. Yang mau saya katakan adalah, mengetahui isi hati seseorang tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang sahabat di antara kita, perlu keakraban, pergaulan yang intim. Kalaupun kita sering bertemu tapi tidak memberikan hati, walaupun kita serumah antara saudara, bapak dan ibu, kemungkinan isi hati bisa terselubung. Makanya orang Batak bilang, mamereng rupa sia julu, alai bolo mamereng roha iko sia pudi. Butuh waktu yang lama untuk mengenal utuh kepribadian atau perilaku seseorang. Rambut sama hitam, isi hati siapa tahu. Orang Farisi, ahli Taurat, bertemu dengan Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan. Yang mana dalam tradisi adat Yahudi itu adalah najis. Kalau di halak Batak di dokma dah meredetoina, sesuatu yang keras sebenarnya, menohok dan kasar. Karena Yesus mengerti dan memahami apa sebenarnya di lubuk hati para Farisi itu. Apa sebenarnya tujuan daripada orang Farisi dan juga ahli Taurat untuk menohok pertanyaan itu kepada Yesus. Yesus bukan mau mengatakan bahwa kesehatan jasmani tidak perlu, bukan. Cuci tangan adalah anjuran kesehatan, bukan? Kalau kita pun juga melaksanakan 3M sekarang, itu adalah sesuatu yang lumrah untuk kesehatan tubuh kita. Apa yang kita makan memang bisa mempengaruhi kesehatan kita, ya benar. Kalau Anda alergi makan nawargota misalnya, atau alergi makanan ikan laut, ya jangan dimakan dong. Kalau Anda dan kesehatan Anda terganggu karena makan telur misalnya, kenapa harus dimakan? Tapi jangan itu menjadi alasan
untuk menghakimi orang menjadi najis. Jika hanya karena tidak membasuh tangan, tidak membuat dirimu menjadi najis berdosa di hadapan Tuhan, karena itu adalah hal-hal adat. Itu yang mau dikatakan Yesus. Orang Farisi hendak mencari dan menjebak kesalahan Yesus karena para murid sebagai pelanggar adat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka begitu sigap dan lihai menegakkan aturan adat mereka, tetapi lupa dan meninggalkan aturan dan perintah daripada Tuhan. Pada data doang Guspangano, apa yang masuk ke perut akan berakhir di jamban. Prosesnya singkat. Tapi apa yang termakan oleh hati bertahun-tahun yang lalu mungkin masih menorehkan goresan di hati kita, menyakitkan dalam relung hati kita. Hati-hati ima ugasan di roha. Hati adalah hakim bagi diri kita. Dengan hati kita bisa mempertimbangkan tindakan apa yang mungkin kita akan lakukan. Ide-ide atau konsep bisa kita rumuskan secara ilmiah dengan pikiran. Pikiran bisa diasah supaya menghasilkan ide-ide yang cemerlang, hukum-hukum alam. Tapi pikiran juga dapat mengelabui pandangan kita. Dan juga sebaliknya, pandangan kita bisa juga mengelabui pikiran kita. Apa yang bersumber dari hatimu lah yang menjadi luapan dalam tindakanmu. Boido tapa hobar-hobar kama. Boleh istilah lain dipalet semlet-sem kan? Ya, dipoles lah. Baik penampilan, perkataan, pembawaan diri dan segala. Bukan maksudnya penampilan ya perlu, tetapi jangan apa yang terlihat dari luar itu menutupi inner beauty atau keindahan dari dalam hati kita. Begitu pentingnya menjaga hati. Itu baik ditangyakan akan atoras akayanakon. Saya halak nama roha mamu. Orang yang bijaksana, si panukunan, pangaluan, namar panarihon. Bicar matanya ripol tak mata di bulan. Tu makan nama roha anak. Nama lomasari, do nama roha, nabui pangaluan, upasawata deh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita buka dulu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, menjaga hati dengan kewaspadaan supaya terpancar dari sana kehidupan yang ditunjukkan oleh seorang Kristen. Anda adalah panglima bagi dirimu sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Jikalau hati kita kotor, jika hati kita bercabang, bagaimanakah kita bisa melihat Tuhan? Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan intinya, latihlah dirimu beribadah, supaya apa yang terpelihara dalam hati kita bisa bertumbuh menjadi ciri dan karakter. Apa yang ada di dalam hati kita menunjukkan gambaran Kristus, sebagaimana kita diciptakan semula adalah gambaran dari Dia yang menciptakan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya? Memaafkan. Molodum adok pe akasugoni rohanta, maafkanlah. Memang ada pepatah mengatakan, it's easy to forgive but not to forget. Selagi ada yang terbetik di dalam hati kita, gembira kita hanya sementara. Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, jika Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita, pastinya kita pun bisa melupakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan menyelidiki hati dan yang menguji batin. Jikalau kita bisa curhat pada teman atau sahabat yang terbatas mengenali diri kita, sementara Tuhan yang mengetahui segala hal tentang kita, yang memiliki hidup kita, mengapa kita tidak bersahabat dengan Dia melalui doa kepada Dia? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ini tidak mungkin tanpa kasih Tuhan yang bersemayam di dalam sanubari kita. Anak-anak perlu menyelami hati orang tua. Berikanlah hatimu untuk dibentuk oleh firman Tuhan melalui petua dan juga nasihat daripada orang tua. Orang tua memiliki pengalaman masa anak-anak, mereka memiliki masa remaja, mereka memiliki pengalaman kehidupan, sehingga apa yang diajarkannya, apa yang menjadi pengalaman itu pengajaran untuk kebaikanmu. Yakinlah, orang tuamu mengenalmu, mengasihi dirimu. Jikalau ilmu yang kamu pelajari sekarang adalah hasil karya pikiran orang ribuan atau ratusan tahun yang lalu, masakan kamu bilang sama orang tuamu itu pengalaman yang jadul? Supaya dengan demikian kamu menjadi anak-anak yang marroha. Nama roha pasti akan menemukan jalan hidup yang terbaik. Apapun yang kamu alami dalam kehidupanmu, kamu dikokohkan, kamu dimantapkan menjalani tantangan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada sore hari ini, Tuhan mengenal isi hati kita, Tuhan mengetahui masa depan kita, kapan kita akan berpulang kepadanya. Kenapa kita harus menjauh daripada Tuhan? Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang telah memerdekakan kita, yang mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Sampaikanlah kepadanya apa yang menjadi keluhan di dalam hatimu, apa yang menjadi rahasia dalam hidupmu, apa yang menjadi keluh kesah, supaya Dia yang menuntun, Dia yang memberi petunjuk, Dia yang membukakan jalan dalam apa yang kita hadapi saat ini. Penyakitkah, ekonomikah pada masa-masa ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini membawa kita kepada iman yang lebih matang, semakin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu, dan aku mengetahui rancangan akan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan mengenal isi hati kami semuanya. Jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan keringanan dan juga petunjuk jalan keluar. Yang berencana juga Tuhan menolong, mencerahkan, supaya mencapai hasil yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan juga kegelisahan yang menerpa dalam kehidupan karena masalah-masalah yang dihadapi, Tuhan ikut campur tangan, supaya dengan demikian kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.